Ya, jadi dari situ sebetulnya dari defect chat tadi kita harus melakukan analisis, kemudian dari analisis tadi kita ngambil kesimpulan apa yang menyebabkan defect tadi. Ya, kalau defectnya itu banyak cat yang blobor, cat yang apa ya, meleleh itu ya meleleh karena ketebalan, mungkin sprayernya yang bermasalah, atau kalau banyak tempat yang kekurangan cat, mungkin lintasannya yang nggak benar. Ketebalan juga bisa karena lintasan nggak benar juga ya, overlapnya terlalu banyak, misalnya dia baru ngecat, terus waktu dia balik overlapnya terlalu banyak gitu ya, bisa deler. Nah itu harus kamu analisis. Kalau ada nyamuk masuk, debu masuk, ya kamu harus buatkan supaya ruang itu lebih kedap, nyamuk nggak bisa masuk, debu sesedikit mungkin masuk ruang ngecatan gitu ya. Nah itu yang harus kamu analisa supaya ya defect di chatmu itu lebih baik gitu. Ya contoh-contoh seperti itulah. Nggak mau turun ya. Ini saya kok kesulitan ya. Bentar. Nah karena tadi Sensile Quality Control ini intinya adalah mengurangi variasi, maka di sini dicari dulu rata-rata. Jadi kalau targetnya itu sebuah ukuran, maka ukuran dari semua produk yang keluar dari proses, semua produk yang keluar dari proses itu dimonitor, kemudian hasil monitor per produk ini diambil rata-ratanya, itu yang persamaan 13:1. Kemudian dari rata-rata tadi kita juga cari penyimpangan terhadap rata-rata. Ya, penyimpangan terhadap rata-rata ini yang disebut sebagai standar deviasi. Ya, kalau kamu ingat dulu statistik ya, ini standar deviasi. Nah, proses yang baik itu standar deviasinya itu kecil. Proses yang nggak baik itu standar deviasinya itu besar. Nah, kalau kecil itu seberapa kecil dan besar itu seberapa besar. Menurutmu gimana caranya kita ngukur, oh ini standar deviasinya kecil, ini standar deviasinya besar, itu apa yang jadi pembanding? Izin menjawab, Pak. Persebaran Ya. nilainya, Pak. Nah, iya sebarannya itu kamu anggap kecil dan besar itu apa, bandingannya apa gitu. Alat ukur standar, Pak. Apa? Alat ukur standar, Pak. Ya alat ukur standar ya meteran, milimeter, ya semua alat ukur itu, tapi bukan itu sebetulnya jawabannya. Degree of freedom bukan, Pak? Confidence confidence interval ya. Ya, confidence interval itu tergantung variasi malahan. Kalau variasimu besar, ya confidence intervalnya jadi besar. Kalau standar deviasinya besar, ya confidence intervalnya besar. Standar deviasi kecil, ya confidence intervalnya kecil, gitu kan. Sebetulnya kan karena itu, karena confidence interval kan sekian sigma. Yang saya tanyakan ini sigmanya ini termasuk besar atau kecil, gitu. Standar deviasi sekian ini termasuk besar kecil dibandingkan apa? Dibandingkan spek teknis sebetulnya, dibandingkan spek teknis ya. Kalau kamu tadi kan nyusun spek, kamu tadi ya, terus setelah nyusun spek kamu memproduksi barangnya, barang yang kamu produksi kan harus kamu kembalikan bandingkan dengan spek teknisnya.
Ya, ini sebagai contoh nih, ada lower spec sama upper spec. Jadi kalau kamu dulu kuliah gambar itu kan diajari toleransi. Toleransi itu plus minus sekian, gitu kan? Ya, kemarin kan kita juga sudah ngomong toleransi waktu kita ngomong Six Sigma. Ya, jadi ada upper spec, ada lower spec. Nah, selama ini orang menganggap bahwa kalau produk itu masuk dalam upper dan lower spec itu berarti produk itu baik. Kalau dia di luar upper dan lower spec, produk itu reject atau rework gitu ya, reject atau rework. Apa bedanya reject sama rework? Izin menjawab, Pak. Ya, Ya, Pak, kalau di reject berarti sudah ditolak. Mungkin itu karena misalnya toleransinya terlalu rendah, Pak. Toleransi rendah, low tolerance, Pak. Kalau high tolerance kan masih bisa di reward lagi. oh maksudmu, ya aku ngerti karepmu. Tapi sebetulnya rework itu juga reject juga. Jadi reject yang bisa diperbaiki itu disebut sebagai rework. Reject yang nggak bisa diperbaiki ya betul-betul reject gitu ya. Intinya itu. Tapi barang yang di rework itu bagian dari reject juga. Dan kalau kamu melakukan rework itu kan kamu kerja 2 kali sebetulnya ya. Jadi cost-nya jadi tinggi walaupun mungkin tidak setinggi kalau barang itu dibuang begitu saja. Jadi yang dimaksud Edgar tadi misalnya kita membubut targetnya itu ukuran 20 mili, ternyata hasilnya 21 masih bisa dibubut lagi supaya hasilnya 20, itu disebut rework. Kalau targetnya 20, hasilnya 19 ya harus di reject gitu ya. Nggak bisa dipakai lagi karena kurang besar. Bisa Pak di coating Pak, pakai metal coating ya, harga coatingnya nggak sebanding sama kerjaannya. Ya rework juga itu, tapi harganya jadi nggak seimbang. Oke, nah sebetulnya si ada orang Jepang namanya Takuji itu dia mikir bahwa produk itu harus harus dianggap baik kalau mendekati target value-nya. Walaupun dia punya toleransi, tapi kalau jauh dari target value itu sebetulnya dia mengganggu. Dia mengganggu. Ya, artinya bayangkan aja misalnya mungkin kalau anak mesin itu contoh yang paling gampang misalnya kamu punya apa piston sama cylinder liner gitu ya, piston sama cylinder liner gitu. Kalau misalnya pistonnya dapat yang ukuran gede karena ada variasi diameter piston misalnya, ada variasi diameter cylinder liner. Kalau pistonnya dapat yang gede ketemu cylinder liner yang kecil maka jadi seret, ya kan, seret jadi boros gitu dan panas karena gesekan. Ya, jadi sebetulnya nggak boleh itu ada piston dan cylinder liner yang pistonnya gede, cylinder linernya kecil. Gimana kalau kebalikannya, Pak? Pistonnya kecil, cylinder linernya besar. Ya, pistonnya agak kocak, banyak kebocoran blow by gas gitu ya. Ya, jadi masalah juga gitu ya. Jadi yang baik gimana ya? Piston sama cylinder liner itu ada toleransi maksimalnya, biasanya 0, yang diizinkan itu berapa? 0,1 mili beda diameternya. Jadi kalau kurang dari 0,1 mili dianggap terlalu sesak, kalau lebih dari 0,1 mili dianggap terlalu oblak gitu ya. Nggak tahu sekarang standarnya berapa. Kalau dulu biasanya standarnya 0,1 mili antara piston sama liner gitu. Kenapa Pak menentukannya 0,1 mili? Ayo kalian anak mesin gimana mikirnya? Apa 0,1 mili ini berlaku untuk segala macam
engine gitu atau beda-beda gitu. Gimana? Jawabannya gimana? Rek, kamu itu sudah semester berapa? Ya begini kok bingung. Itu kan dari Ya. jenis sesuaian ya, Pak. Nah, kenapa kok piston sama cylinder liner sesuaiannya bisa macam-macam? Justru aneh lah. Kenapa kok sesuaiannya bisa macam-macam? Ya, kamu nentukan suaian tadi, kamu nentukan berapa sih ukuran cylinder liner terbesar yang diperbolehkan, berapa ukuran cylinder liner terkecil yang diperbolehkan, yang disebut sebagai toleransi tadi, kan kamu harus mikir sebetulnya. Kenapa ukurannya sekian? Kalau piston, iya, berapa piston terbesar yang diperbolehkan, berapa piston terkecil yang diperbolehkan, kamu mikir juga kan? Iya. Ya, kamu harus mikirkan berapa temperatur kerja engine, berapa koefisien muai piston, berapa koefisien muai cylinder liner. Ya, piston bahannya kan aluminium alloy. Cylinder liner bahannya apa? Bahan cylinder liner. Waduh, ada saya gawat tenan aja nih. Ya, cylinder liner itu bahannya cast iron ya. Besi tuang ya, Pak. Besi tuang ya, cast iron. Cast iron itu pemuaiannya sangat kecil gitu ya. Dan cast iron itu dipilih jadi cylinder liner karena dia mengandung grafit. Grafitnya itu kalau kena oli dia bisa nyimpan oli gitu ya. Grafit flake-nya di cast iron itu bagus untuk pelumasan, itu yang pertama. Yang kedua, karena bentuknya hampir nggak berubah cylinder liner itu. Jadi cast iron itu koefisien muainya kecil gitu. Di lain sisi aluminium itu cukup besar koefisien muainya. Jadi itu kamu harus hitung. Bahkan sebetulnya piston itu kan mungkin kamu sudah pernah dengar atau saya pernah cerita bahwa piston itu sebetulnya oval. Gitu. Kenapa piston dibuat oval gitu? Supaya kalau dia nanti temperaturnya bekerja di temperatur normal baru jadi bulat gitu ya. Kalau piston awalnya bulat waktu dia temperatur kerja di mesin dia jadi lonjong malahan. Jadi oval nanti dia pada saat temperatur kerja engine gitu ya. Jadi awalnya biayanya dibuat oval supaya nanti kalau pas temperatur kerja jadi bulat. Kenapa begitu? Ya saya kebanyakan cerita-cerita yang di luar ini, tapi saya ingin sebetulnya supaya kalian itu punya wawasan yang cukup luas gitu ya. Jadi piston itu kan ada daerah yang ada pinnya, ada daerah yang nggak kena pin ya. Yang kena pin itu temperaturnya pasti lebih rendah daripada yang nggak kena pin. Karena yang nggak kena pin tadi heat transfernya kan lebih buang panas. Piston kan dia kena temperatur ruang bakar ya. Temperatur ruang bakar itu tinggi sekali. Ya, nah sehingga piston yang di sayap yang nggak ada pinnya itu temperaturnya lebih tinggi dari piston yang di posisi ada pinnya. Yang ada pinnya itu nyerap panas lebih baik, sehingga dia molornya lebih sedikit. Yang di sayap molornya lebih banyak. Sehingga kalau piston baru itu yang daerah sayap yang nggak ada pinnya itu diameternya harus lebih kecil sedikit daripada yang ada pinnya. Supaya kalau nanti panasnya tertentu dia sama sama diameter sama diameternya sama gitu ya, jadi bulat pistonnya. Itu contoh aja. Nah balik ke sini,
balik ke Taguchi tadi, dia bilang pastinya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi bukan begini, ini cost-nya tinggi, begitu sampai lower spec cost-nya rendah karena ini semua produk diterima, terus ini reject lagi tinggi lagi gitu. Menurut dia gini harusnya bentuk. Kalau dia pas di target itu benar gitu ya. Cost-nya rendah, nggak ada piston yang kecilan atau kebesaran gitu. Tapi kalau geser ke sini nanti ketemu liner yang juga jauh dari target itu bisa masalah gitu. Ya waktu itu contohnya waktu ya tahun-tahun saya kuliah itu tahun 80-an itu contohnya tentang mobil Mazda dengan Ford yang bekerja sama merancang mobil barengan. Jadi Mazda dan Ford itu dulu tahun 80-an sampai tahun berapa ya? Ada produknya Ford Laser sama Mazda 323 itu desainnya sama tapi satu diproduksi di Mazda dan satu lagi diproduksi Ford. Dari desain yang sama, toleransi yang sama, ternyata yang diproduksi di Mazda itu komplainnya jauh lebih rendah daripada yang di Ford. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena ini sebetulnya. Jadi kalau yang di Mazda tadi katanya lebih mendekati target, yang di Ford tadi sebetulnya banyak produk yang dipotong, di reject, yang ini diterima sehingga volume produk di sini dan di sini ini cukup besar sehingga jadinya komplainnya lebih banyak. Waktu itu begitu. Mungkin studinya selalu itu yang dibahas. Tapi mungkin ya Ford sekarang udah lebih baik daripada Ford. Mazda-nya juga sekarang udah naik kelas ke posisi yang lebih tinggi gitu ya, karena dia nggak tahan bersaing di bawah. Ya, apakah Mazda sekarang lebih baik? Ya, speknya lebih tinggi, tapi kalau keandalannya ya tetap masih kalah lah sama yang mobil rakyat dipakai terus-menerus gitu ya. Nah, ini ada ide measuring process capability, ini membandingkan antara proses dengan spek. Jadi balik ke gambar ini lagi yang kemarin saya pakai untuk menjelaskan Six Sigma. Ya, bayangkan tadi yang Ford tadi distribusi prosesnya seperti ini, di mana di sini dipotong, ini dianggap reject, ya. Sehingga di daerah sini ini masih banyak produk. Ya, menurut Ford ini sih oke-oke aja, ada sedikit reject di kanan kiri, kita potong semua produk yang kita kirim ke pabrik untuk di assembly itu produk yang masuk toleransi. Yang di Mazda mungkin bentuknya seperti yang kuning ini. Ya, di mana hampir semua produk itu mendekati nilai tengahnya itu. Akibatnya ya itu tadi, mobil Mazda lebih sedikit komplainnya dari Ford walaupun desainnya sama. Jadi kalau kamu bisa mengembangkan proses yang seperti ini, yang kuning, mestinya jauh lebih baik daripada proses yang seperti ini. Ya, proses yang seperti ini kalau digambar di sini itu jadi ini sebetulnya. Yang ini begini. Volume ini mestinya sama dengan volume itu. Mestinya ya. Bagaimana kalau gini, prosesnya sempit tapi nggak pas tengah. Kalau ini gampang sebetulnya, ini tinggal adjustment aja. Jadi kalau di peta kontrol itu ada peta kontrol rata-rata dan peta kontrol sebaran gitu ya. Kalau peta kontrol rata-ratanya itu bergeser, itu tinggal setting mesin aja. Tapi kalau sebarannya ini lebar, kamu lebih sulit gitu ya, lebih sulit ngatasinya. Jadi kalau mesinmu itu presisi, sebarannya kecil, tapi rata-ratanya nggak pas, itu cuma masalah setting. Gitu. Tapi kalau mesinmu itu settingnya sudah benar, tapi sebarannya lebar, ya itu mungkin
mesinnya defleksi, getar, dan sebagainya. Itu lebih sulit ngatasinya. Ganti mesin itu biasanya. Ya, kalau yang kasus yang hijau ini kamu lebih repot daripada kasus yang kuning. Yang kuning walaupun geser, tinggal kita set ulang, dia pas tengah, sudah beres. Nah, perhitungan proses capability itu membandingkan antara kemampuan proses dengan spek, gitu ya, dengan toleransi engineering. Dan dia dilihat sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi CPK itu proses capability adalah selisih antara X rata-rata dengan lower limit, ya lower limit dibagi 3 sigma, atau upper limit dikurangi X rata-rata dibagi 3 sigma. Kamu cari yang lebih kecil. Ya, jadi bandingkan aja, lihat gambar ini. Ya ini selisih antara titik ini dengan titik ini kan jauh ya. Ya, ini titik ini dengan titik ini lebih dekat. Jadi kamu lihat yang jaraknya dekat ini lebih jelek daripada yang jaraknya jauh, gitu idenya. Jadi kalau dari sini, misalnya case ini dimasukkan angkanya ketemu minimum 2,4 atau 1,6. Jadi yang dipakai yang 1,6, yang nilainya kecil. Nilai kecil berarti jarak antara ujung ini ke sini itu dekat. Ya, tapi 1,6 sebetulnya sudah cukup baik, 1,6. Itu proses capability, jadi membandingkan antara toleransi desain dengan kemampuan proses. Ini ada contoh soalnya, nanti dilihat. Nah, terus kita masuk ke statistical process control procedure. Ini saya terlalu banyak ngomong, jadi target satu kuliah selesai ini kayaknya nggak terkejar. Jadi proses kontrol itu dibagi dua sebetulnya. Proses kontrol untuk atribut dan proses kontrol untuk variabel. Proses kontrol untuk atribut itu yang kriteria baik buruknya itu atribut ya, artinya bukan diukur. Jadi misalnya lampu bisa nyala atau nggak bisa nyala, itu atribut ya. Barang ini defect atau non defect, kayak cat tadi atribut ya. Cat ini ada defect di catnya, itu atribut. Misalnya kamu jaga produksi lampu, ternyata setelah akhir assembly ada lampu-lampu yang nggak nyala, ini atribut. Yang measurement yang variabel adalah yang bisa diukur, misalnya tadi diameter poros atau apapun yang bisa diukur itu jadi variabel, peta kontrol variabel. Nah, peta kontrol atribut itu pada dasarnya ada dua macam peta kontrol. Yang satu disebut P-chart yang akan kita bahas di sini. Ini P-chart. Yang satu disebut sebagai C-chart. Ya, P-chart itu adalah defect per unit kalau P-chart. Kalau C-chart itu ya defect per unit, tapi defect-nya dalam satu unit itu bisa lebih dari satu gitu ya. Kayak misalnya cat tadi dalam satu mobil bisa jadi ada 5 titik defect atau 3 titik defect, itu berarti C-chart. Kalau P-chart gimana? Untuk bahas lampu, lampu ini di inspection terakhir dia nyala atau mati gitu ya. Ya, itu P-chart kalau gitu. Nah, ini kita bahas P-chart dulu. Di sini P rata-rata adalah total number of defective unit from all sample dibagi number of sample dikalikan sample size. Nah, ini juga ada pemahaman number of sample sama sample size itu bedanya apa. Ya.
Ya, sampel size itu ada sekali ngambil sampel, itu berapa biji itu sampel size. Ya, misalnya kamu dari line produksi, kamu ambil sampel 5, ya, maka 5 itu adalah sampel size. Nanti dari 5 sampel itu kamu akan ukur, gitu ya, kalau bisa diukur, akan ketemu X bar, rata-ratanya, dan range. Selisih antara ukuran terkecil dan terbesar. Itu disebut sebagai range, sedangkan rata-ratanya itu disebut X bar. X bar nanti kalau di variabel ada peta kontrolnya sendiri, yang range ada peta kontrolnya sendiri. Nah, ini kita masih ngomong ya atribut dulu, tapi jadi P ini kita cari standar deviasinya, kemudian kita cari upper control limit sama lower control limit, gitu ya. Terus ini ada contoh soalnya untuk P-chart. C-chart di buku ini nggak ada, kamu cari aja di internet, gitu ya. Cari di Google, kamu ketik Google C-chart, akan ketemu, gitu ya. Ini P-chart caranya begini, ya. Terus peta kontrol itu kalau di reject itu yang seperti apa di reject? Ya, ini contohnya. Proses yang baik itu proses yang seperti ini kontrolnya. Ini dianggap baik. Nah, kenapa ini dianggap baik walaupun dia naik turun dari bahaya? Karena dia masih dalam batas upper control limit dan lower control limit. Ya, kalau dia keluar dari upper control limit atau keluar dari lower control limit, ini prosesnya harus dihentikan dan dicari penyebabnya. Kemudian kalau ada 2 titik yang mendekati batas terus-menerus, seperti ini juga perlu di-stop, karena kemungkinan 2 titik terus-menerus mendekati batas itu kecil sekali secara statistik. Jadi walaupun ini masih dalam batas, tapi karena 2 titik berturutan itu prosesnya perlu di-stop. Yang ketiga ini ada kecenderungan dia bergerak naik atau ada kecenderungan bergerak turun, itu juga di-stop. Ini sama kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Yang ini, ya, ini dianggap naik turunnya itu terlalu besar. Naik turunnya terlalu besar, jadi agak aneh, jadi harus kita stop. Ini juga punya kecenderungan turun, ya ini perlu di stop, gitu ya. Yang normal itu seperti ini, naik turun, tapi nggak ada kecenderungan naik turun. Ya, ini P-chart. Oh, ini ada C-chart, ada malah di buku ini. Kalau yang edisi 11 C-chartnya nggak ada, di sini C-chartnya ada, alhamdulillah. Nggak perlu cari di internet. Ya. Nah, C-chart ini juga penting, ada contoh untuk C-chart. Nah, kemudian kita masuk ke apa? X dan R chart. X chart ini untuk rata-rata tadi, sedangkan R chart itu untuk perbedaan antara terbesar dan terkecil, range, gitu ya. Jadi X bar dan C chart ini adalah peta kontrol untuk variabel. Kalau P dan C tadi adalah peta kontrol untuk atribut. Nah, ini ada definisi size of sample sama number of sample. Ya, ini waktunya seperti biasa kurang 10 menit, saya agak cepat saja. Nah, terus bagaimana membuat X bar dan R chart? Ini sudah ada panduannya, sebetulnya di sini sudah ada panduannya. Kemudian ini ada tabel yang bisa kamu gunakan. Nah, tabel ini penting, tabel 13.7. Jadi di sini ini number of sample. Jadi number of sampelnya berapa, kamu tinggal cari A2-nya berapa, D3 dan D4-nya berapa, terus dimasukkan ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini. Jadi kalau number of sampelnya beda, maka poin AD, A2, D ini beda, tinggal kamu ikuti, nanti kamu bisa membuat peta kontrol. Nah, ini ada contoh bagaimana kita membuat peta kontrol.
Jadi ini adalah sampel number 1 sampai 25 ini sampel number. Sampel size adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kali ngambil barang itu 5 biji. Ya, dari 5 itu kamu cari rata-ratanya, kemudian cari perbedaan ukuran terkecil dengan terbesar. Jadi kalau di sini rata-rata 10,28, kemudian beda terkecil dari terbesarnya adalah 0,7. 0,7 itu didapatkan dari 9,9 dan 10,6. 10,6 dikurangi 99, yang terkecil 9,9, yang terbesar 10,6. Selisihnya 0,7. Dari sini kita dapatkan X double bar, jadi rata-rata di rata-rata lagi itu X double bar, dan rata-rata dari R. Kemudian dari X double bar dan R ini, kamu lihat tabel tadi, tabel 17.3 ini, tadi jumlah sampelnya 5, jadi angkanya ini 0,580 dan 2,11. Iya, kemudian kamu lompat lagi. Ya, ini masukkan angka-angka ini, maka kamu dapatkan petanya, ini batas atas, batas bawah. Nah, terus data ini kalau kamu plot, dia mestinya masuk dalam batas atas dan batas bawah. Bagaimana kalau ada data yang keluar dari batas atas, batas bawah, Pak? Biasanya data yang keluar tadi dibuang. Data yang keluar tadi dibuang, terus dihitung ulang X double bar dan R-nya. Jadi misalnya kamu ketemu ada satu data ini yang keluar dari sini, maka data ini dianggap abnormal. Ya, data ini bukan data yang standar, maka data ini dibuang untuk mendapatkan data yang standar gitu ya. Jadi kenapa data ini harus diplot masuk ke sini? Itu untuk ngecek itu apakah semua datanya normal, terdistribusi normal. Kalau dia terdistribusi normal, maka dia akan masuk. Kalau ada yang nggak normal, keluar, maka data yang keluar tadi dibuang, data nomor berapa keluar, dibuang, dihitung ulang semuanya, dicek lagi. Waktu dihitung ulang, mestinya batas-batasnya ini berubah dikit. Gitu ya. Acceptance sampling ini sekarang hampir nggak pernah dipakai, jadi nggak usah saya bahas. Jadi statistical quality control-nya cukup peta kontrol atribut P dan C, serta peta kontrol variabel X bar dan R chart, gitu ya. Ya, ini selesai statistical quality control. Mungkin ada yang ditanyakan. Di sini juga ada contoh-contoh soal yang bisa kamu lihat, ya. Kalau mau ngerjakan soal-soalnya juga boleh, ada solve problem, ada contoh soal, ada soal-soal, bisa kalian kerjakan. Nah, terus di sini ada 2 case study juga. Ya, Hotshot Plastic Company ini, kalau mau dicoba dikerjakan sama quality management at Toyota ini. Terus ada practice exam. Bisa ya? Bisa jalan. Ya, 2 case ini kalau kamu latihan bisa, terus itu. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu 4 menit sebelum Zoom-nya mati. Saya belum ada pertanyaan. Ya, oke. Anu aja, baca 2 case ini dan kamu lihat solve problemnya. Kalau kamu paham semuanya, maka oke. Kalau setelah lihat tanyaan-tanyaan ini ada yang perlu ditanyakan, bisa chat di grup ya.
Itu aja. Oke, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu besok jam 10 ya. Tapi besok jam 10 itu juga belum tentu saya bisa, nanti saya kabari besok itu saya bisa apa enggak kuliah. Baik, Itu ya, terima kasih. Tunggu baik, kabar dari terima kasih, saya. Pak. Ya, ya kan besok juga online. Minggu ini kan online semua ya. Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih Pak W.